Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dengan NIM 24113068. Ingin menjelaskan tentang sejarah hukum pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pada sejarah Utsman Affan bin Ali. Yang pertama, pengertian sumber hukum Islam. Hukum dalam Islam merupakan dua rangkaian yang berasal dari bahasa Arab. Hukum secara bahasa berasal dari hukmu, yang artinya peraturan. Yang pertama, ilahiyah, dalam kurung tasyri. Tasyri ilahi merupakan transenden dan sakral yang berasal dari Allah, yang sehingga hukum Islam itu diyakini sebagai ajaran suci. Yang kedua, insaniyah, tasyri wadi'. Tasyri wadi' merupakan hasil ijtihad ulama terhadap melalui dua pendekatan, yakni pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan tasyri. Wadi dapat diartikan dengan penetapan hukum Islam yang bersumber dari kekuatan pemikiran manusia melalui ijtihad, melalui secara individu maupun kolektif. Sumber hukum Islam yang paling utama yaitu Al-Quran, merupakan kitab yang paling agung dan paling mulia di antara kitab-kitab Allah, dan isinya itu kebenaran yang nyata dalam kehidupan. Yang ketiga, hadis-hadis ahli fikih menjelaskan sunnah merupakan sesuatu yang ditetapkan dari Nabi, bersifat tidak wajib. Selanjutnya terjadi perubahan kondisi hadis dari semi formal menjadi formal. Cukup dilanjut oleh Ida Muida. Khulafaur Rasyidin. Periode Khulafaur Rasyidin dimulai sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, dan diakhiri pada akhir abad pertama Hijriah 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Menurut para ahli sejarah Islam, periode ini adalah periode penafsiran undang-undang dan terbukanya pintu-pintu istinbat hukum dalam kejadian-kejadian yang tidak ada nas hukumnya. Dari pemuka-pemuka sahabat timbullah banyak pendapat dalam menafsirkan nas-nas hukum dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang dapat dipandang sebagai pandangannya yuridis sebagai penafsiran nas serta sebagai penjelasannya. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam menghadapi banyak masalah. Hal ini dikarenakan semakin meluasnya pemerintahan Islam hingga melampaui semenanjung Arabia. Itu juga tentunya membawa dampak yang begitu besar bagi perkembangan pemikiran umat Islam pada masa itu. Berbagai macam permasalahan yang timbul dikarenakan vakumnya pemerintahan dan karena perluasan wilayah Islam semakin memaksa para sahabat benar-benar berijtihad dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Secara umum, permasalahan dapat diklarifikasikan menjadi beberapa aspek, yaitu aspek politik. Pada masa Khalifah Abu Bakar 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi, masalah yang paling urgen di kalangan umat Islam pasca wafatnya Rasulullah adalah masalah politik, terutama masalah imamah atau khalifah. Yang kedua, aspek ekonomi. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, tahun kedua pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, awal mulanya beliau meneruskan tugas Rasulullah dalam pengelolaan harta umat, dan kemudian beliau menamainya dengan nama Baitul Mal. Dalam bahasa Arab, Baitul Mal memiliki arti rumah, dan mal dalam bahasa Arab adalah harta. Jadi secara istilah, Baitul Mal adalah rumah untuk mengumpulkan harta atau menyimpan harta. Abu Bakar mengumpulkan harta dan membawanya ke Masjid Nabawi,
kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Kegiatan ini Abu Bakar telah mewakilkan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah karena beliau ingin membantu Abu Bakar dalam mengelolanya. Khalifah Abu Bakar dikenal sebagai orang yang sangat hati-hati dan dalam masalah harta. Bahkan di hari kedua setelah dibaiat menjadi Khalifah Abu Bakar, tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat di Baitul Mal untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Sampai wafatnya Abu Bakar pun telah berpesan bahwa beliau meminta keluarganya untuk mengembalikan santunan dari Baitul Mal. Setelah wafatnya Abu Bakar, pemerintahan ini dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Yang ketiga, aspek fikih. Semakin luasnya wilayah Islam, maka perkembangan ijtihad para sahabat pun semakin besar. Hal ini disebabkan munculnya masalah-masalah baru terkait dengan budaya bangsa era itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, daerah Mekah mempunyai keberbedaan budaya dengan daerah Mesir. Namun, justru hal inilah yang kemudian semakin memperkaya sarwah fikhiyah umat Islam pada zaman tersebut. Fikih atau penggalian hukum Islam pada periode Khulafaur Rasyidin ini terasa sangat hidup dan semarak. Beberapa ikhtilaf mulai muncul, meskipun lebih kecil dibanding periode berikutnya. Seiring dengan perkembangan fikih itu sendiri, selain periwayatan hadis yang sangat ketat, pada periode ini ijtihad seringkali dilakukan secara jama'i, sehingga ruang ijtihad yang begitu luas itu jarang menimbulkan ikhtilaf. Pada periode ini, fatwa-fatwa dan masail fikih belum ditulis seperti juga sunnah. Kendati demikian, kita mulai dapat mengklarifikasikan kaidah-kaidah usuliyah dan metode ijtihad yang digunakan oleh fuqaha sahabat dalam melakukan ijtihad. Dalam banyak hal, fatwa-fatwa dan masail fikhiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Al-Quran adalah sumber primer dari penggalian atau pembentukan hukum Islam, apakah itu pada masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga sekarang. Peran Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama atau primer yang wajib didahulukan daripada sumber hukum lainnya. Al-Quran adalah kalam Allah yang diimplementasikan dalam bentuk kalam insan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW bertahap-tahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekitar Nabi pada masa itu, atau permasalahan yang ditanyakan kepada Nabi, atau hal-hal yang lainnya yang belum diketahui manusia. Pengimplementasian Al-Quran dalam bentuk kalam insan ini terjadi karena sang pemilik kalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghendaki agar kalamnya dapat dipahami untuk dijadikan sebuah pedoman, disebarkan, dijadikan kepada seluruh umat manusia. Sehingga jika hal ini yang diinginkan, maka tentu saja di dalam kalam insan tersebut harus memuat unsur-unsur esensial yang dapat diterima dan diterapkan di berbagai spek, time, dan people di seluruh dunia. Oleh karena itu, walaupun kalam insan ini diturunkan di sosiokulturasi suatu daerah yang terkenal dengan padang pasirnya yang panas, namun unsur-unsur esensial atau filosofi dalam kalam insan ini pasti berlaku umum bagi seluruh lapisan manusia di berbagai daerah. Dan waktu hanya saja yang dibutuhkan adalah pemahaman nilai-nilai ajaran dengan menggunakan pemahaman atau tafsir yang sesuai dengan jawab hukum. Hal ini semakin dipermudahkan terutama setelah dikumpulkannya ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar, sehingga proses penggalian hukum pada masa ini semakin memperoleh. Kemudian bila ada suatu masalah hukum tidak terdapat pada Al-Quran, maka selanjutnya para sahabat selalu mengembalikan permasalahan hukum tersebut kepada Al-Hadis selaku sumber hukum kedua sekunder. Hal ini juga berlaku umum untuk seluruh masa perkembangan hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Proses takrizul hadis istimbatil hukumi benar-benar diawal dengan sangat ketat agar tidak dapat ataupun hadis yang diriwayatkan oleh perawi dalam keadaan
mahdzud atau dibuat-buat. Bahkan sahabat Abu Bakar dan Umar dan pemasaran para perawi untuk menyebutkan para rizalul hadis ketika riwayatkan suatu hadis tertentu. Kelemahan dari penggunaan dalil hukum Islam ini belum dibukukan hadis, sehingga tiap-tiap sahabat memiliki kuantitas hafalan dan pengetahuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sehingga hasil ijtihad yang diambil pun kadang bertenggangan dengan pendapat sahabat yang lain. Namun untuk mengatasi masalah ini, para sahabat sering menggunakan metode ijma atau diskusi serta tanya jawab dengan sahabat yang lainnya, sehingga akan tercipta khazinah kalimahum yang mumpuni pada diri masing-masing sahabat dengan adanya diskusi atau riwayatan hadis. Jika dalam suatu permasalahan yang muncul itu tidak ditemukan hukum dalam Al-Quran maupun hadis, maka para sahabat pun berijtihad dengan menggunakan ro'yu atau buat pemikiran mereka. Ijtihad adalah mencurahkan segenap sesungguhnya dalam pengalingan hukum syari yang bersumber dari Al-Quran. Hukum ijtihad yang dilakukan para sahabat dalam periode ini biasanya menggunakan metode ijma.